Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi. Ini satu pasal menerangkan tentang kaifiyat, tentang cara sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi aman. Itu namanya sholat khauf. Kalau kita nih sholat kondisinya aman namanya. Tapi suatu saat itu nanti ada seperti yang dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sholatul khauf namanya. Kondisinya nggak aman, tapi tetap dia harus melaksanakan sholat. Nah itu ada istilahnya sholatul khauf. Sholat dalam kondisi tidak aman, sholat dalam kondisi darurat. Nah itu ada kaifiyat, ada tata caranya. Nah di sini sekarang kita bahas. Ini pasal menerangkan tentang cara-cara sholat khauf. Wa innama abrodahal musannifu min ghairiha, dan sesungguhnya pengarang kitab membuat lapaznya mufrad, lapaz kaifiyat, min ghairiha kebanding daripada lainnya, minas sholawati daripada sholat-sholat yang lain, bitarjamati dengan tarjamah. Jadi biasanya tuh ya kaifiyat pakai jamak, tapi di sini bentuknya pakai mufrad. Beda dengan ya pengarang kita menjelaskan terkait tentang sholat-sholat yang lain, kaifiyatus sholat pakai jamak, tapi ini kaifiyah sholatil khauf tersendiri pakai mufrad. Wahyal faslul mazkuru, dan itu termasuk pasal yang disebutkan. Li'annahu yuhtamalu, karena sesungguhnya ya pasal yang disebutkan tadi ya yuhtamalu dapat diampunkan, ayyuk taparu dimaafkan, fi iqamatil fardi di dalam mendirikan sholat fardu, wan nafli dan sholat sunnah, ghairin naflil mutlaki yang memang bukan nafal mutlak. Ya, jadi ada nafal mutlak. Kalau nafal mutlak itu sholat sunat tok, kagak ada kata-kata ta'innya tuh. Ya kalau seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, ya itu namanya ada apanya tuh? Ada qayyidnya, dita'inkan. Tapi ada nanti namanya nafal mutlak. Kalau nafal mutlak itu bapak saudara tuh sholat sunnah tok, usolli sunnah, udah gitu aja. Sunnah apa namanya? Sunnah mutlak. Misalnya kita bangun dari tidur malam hari pengen sholat, usolli sunnah, Allahu akbar. Ya itu begitu. Ya, nanti usolli sunnah lagi, itu namanya sholat sunnah apa? Sunnah mutlak. Ada juga yang sunnahnya ghairu mutlak, muqayyad, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat hajat, ya sholat istikharah. Nah itu sholat-sholat sunnah bukan mutlak namanya. Makanya di sini bukan sunnah mutlak. Wal adai, dan juga di dalam melaksanakan sholat ada, wal qodoi, dan sholat kodo. Nah sholat itu juga nanti ada adaan, ada kodoan. Kalau sholat yang adaan itu biasanya sholat yang dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan waktu, itu namanya adaan. Sementara yang disebut dengan sholat kodoan itu sholat yang udah di luar waktu. Ada orang sholat maghrib udah di waktu isya, bukan karena jamak takhir, bukan. Ya di mukim, dia ada di kampungnya sendiri, nggak musafir, nggak melaksanakan sholat jamak takhir, tapi sholat maghribnya di waktu isya. Itu namanya sholat apa? Sholat kodo. Atau orang bangun subuh kesiangan, udah terbit matahari udah keluar, dia baru sholat subuh. Namanya sholat subuhnya apa? Kodoan, di luar waktu. Nah itu ada dua, makanya ada sholat adaan, ada sholat kodoan. Fil jamaati, pelaksanaannya secara berjamaah, wa ghairiha, ataupun selain jamaah. Sebab nanti sholat ada yang diperintahkan untuk jamaah, ada yang memang tidak diperintahkan berjamaah. Ya, kalau sholat yang 5 waktu diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah
nanti ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang juga tidak disyariatkan berjamaah. Seperti tahajud sendiri-sendiri, seperti sholat duha sendiri-sendiri. Tapi kalau sholat tarawih, nah itu sunnah tapi berjamaah anjurannya. Sholat idul fitri, idul adha sunnah tapi anjurannya berjamaah. Walau fil hadori, sekalipun dalam saat lagi hador, artinya bukan saat lagi safar. Jadi ada hador, ada safar. Kalau hador kita sholat lagi di tempat, tidak dalam posisi musafir. Fil khaufi, yaitu pada saat lagi nggak aman, takut. Ma la yuhtamalu, sesuatu yang tidak diampunkan, ay ma la yuktafaru, yang tidak diampunkan, fi ghairihi, pada yang lainnya, ay ghairil khaufi, yaitu pada selain takut, wahwal amnu, yaitu sholat dalam situasi kondisi lagi aman. Jadi ini kaifiat sholatul khauf yang memang tidak diperkenalkan, tidak dibolehkan, diizinkan pada saat sholatnya dalam posisi aman. Nah kalau lagi sholatul khauf ini beda, dikasih satu rukhsah, kaifiatnya beda nanti. Ada sambil jalan, sambil berlari, sambil ya megang senapan, lari sana lari sini, boleh. Yang tidak diizinkan pada saat posisinya normal, saat sholatnya lagi aman. Nah ini yang dibilang ya hanya dimaafkan ya untuk sholat-sholat ya kondisi darurat, tapi tidak pernah dibolehkan kalau sholat itu dalam posisi normal. Di dalam ya mazhab Imam Syafi'i, kita kalau lagi sholat dalam posisi normal, melakukan gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan. Begitu ya Bapak Saudara. Kita lagi sholat, melakukan gerakan berturut-turut, itu udah membatalkan. Jadi kalau kita mau mengisi kos-kosongan shop, itu ada aturan mainnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya nanti kita bisa nemukan kalau kita lagi sholat di Masjid Nabawi itu biasanya pas kita takbiratul ihram banyak yang kosong di depan. Ya itu model-model orang. Ada yang udah takbiratul ihram maju aja jalan terus sampai ke depan. Ada. Itu udah bukan 3 kali lagi. Ya lebih dari 3 kali dia melakukan perbuatan itu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita baca kitab-kitabnya, ya udah jelas membatalkan. Nah makanya kita jangan melakukan hal itu. Kadang-kadang orang nggak paham, ngikutin aja. Ya dia udah takbir Allahu Akbar. Itu kan biasanya kalau di Masjid Nabawi di bagian-bagian belakang, kalau kita takbiratul ihram langsung, itu nanti ada shop-shop yang kosong, sebab mereka pada maju kosong. Nah itu ada yang udah orang sholat takbiratul ihram di jalan aja terus maju ngisi-ngisi ya shop bagian depan. Nah itu kalau udah melakukan gerakan 3 kali berturut-turut menurut mazhab Imam Syafi'i membatalkan sholat. Makanya kita kalau sholat di sana udah macam-macam dah tuh. Ya kita bisa lihat aja dah. Nah ini kalau sholatnya khauf beda, posisinya lagi darurat sehingga dibolehkan. Makanya ada istilahnya ma la yuhtamalu fi ghairihi, yang tidak diampunkan pada selainnya. Artinya selain sholat khauf, sholat dalam kondisi aman itu nggak dibolehkan. Karena kita punya aturan melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat 3 kali berturut-turut itu dapat membatalkan. Wa hasilus sholati allati tuf'alu fil khaufi annaha in kana fardhan aw naflan muaqqatan tusra'u fihil jama'atu jaza fi'luha fi hazil anwa'i. Kesimpulan tuh, jadi hasil tuh kesimpulan sholat yang dikerjakan saat lagi khauf, lagi darurat,
annaha sesungguhnya in kanat fardon, kalau seandainya sholat itu bentuknya fardu, au naflan atau sholat itu bentuknya sunnah muaqqatan yang ada waktunya. Nafal muaqqat artinya, jadi sholat sunnah yang punya waktu. Tusra'u fihil jamaah, bahkan dianjurkan berjamaah. Jaza fi'luha, maka boleh dikerjakannya fi hazil anwa'i, pada macam-macam ini. Itu begitu ya. Jadi kalau sholat yang memang dikerjakan dalam posisi khauf, nah itu sholatnya sholat fardu itu, atau sholat sunnah. Tapi bukan sholat sunnah yang nafal mutlak, tapi sholat sunnahnya yang nafal muaqqatan, yang ada waktu-waktunya. Itu disyariatkan berjamaah dia. Nah makanya boleh tuh ya, dia melakukannya macam-macam yang akan dijelaskan di sini. Itu dalam kondisi khauf, nanti ada macam-macamnya, dibagi-bagi. Ya saat seperti ini bagaimana caranya, nanti ada bagian yang kedua, ada bagian ketiga dan seterusnya yang akan kita bahas satu persatu. Wa ilam tusra' bin nafli jama'atuhu, sekalipun tidak disyariatkan di dalam sholat sunnah berjamaahnya, lam yajuz, maka tidak dibolehkan illa fi syiddatil khaufi faqat, kecuali saat sholatnya sangat darurat saja. Mana contohnya? Kazis sababi, seperti sholat sunnah yang ada sebabnya. Contohnya sholat sunnah yang ada sebabnya apa? Min kusupin, seperti sholat kusuf, sholat gerhana. Itu kenapa orang diperintahkan untuk sholat gerhana? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Terjadi gerhana. Makanya nanti ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Dalam istilah fikihnya, kalau gerhana matahari kusupus syamsi, kalau gerhana bulan khusupul qamari. Ya, jadi ada pakai kaf, ada pakai kha. Kusupus syams, ada khusupul qamar. Itu. Nah, itu termasuk sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya, sebab ada gerhana, maka dianjurkan untuk sholat. Wahadza fil adai, dan ini semuanya dilakukannya tepat waktunya. Itu adaan, tepat waktu. Amal qada'u, adapun kalau sholat qada bagaimana? Sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya. Fa in kana fa'itan bi uzrin, kalau seandainya sholat tersebut luputnya karena uzur, fala yuf'alu, maka tidak boleh dilaksanakan illa in khafal mauta, kecuali kalau takut mati. Sebab nanti Bapak Saudara terkait tentang kodok, sholat kodok itu ada sholat kodok yang dikerjakan ditinggalkannya dengan sebab uzur, ada yang ditinggalkannya sebabnya bi ghairi uzrin. Kalau yang bi uzrin kagak dosa. Kalau yang meninggalkan sholat kemudian dikodok dengan sebab tanpa uzur, itu dosa tetap. Contoh, kita ninggalin sholat asar, sengaja kita nggak sholat, dosa. Nanti dikodok, itu salah satu bentuk konsekuensinya dia bertaubat kepada Allah. Tapi tetap dia dosa. Ninggalin sholat ya dosa, kan udah dikodok. Ya bukan berarti kalau dikodok dia bebas. Begitu, tetap berdosa karena dia meninggalkan sholat asarnya bi ghairi uzrin. Misalnya dia nonton bola dari jam 2, ya pulang udah maghrib, sebab ya dia nonton bola, dia kagak sholat asar, itu namanya ya dia ninggalin sholat bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Sampai di rumah maghrib, maka sholat yang pertama kali dikerjakan bukan sholat maghrib, sholat asar terlebih dahulu. Ini kodok namanya. Walaupun dikodokin dia tetap dosa. Dia udah meninggalkan sholat asar. Itu namanya bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Nah beda lagi kalau orang yang ninggalin sholat asarnya bi uzrin, dengan uzur, kagak dosa, tapi tetap wajib dikodok. Contoh, ada orang Bapak Saudara tidur dari jam 2. Jam 2 ditidur, ya mungkin gak ada yang bangunin, enak tidurnya pules banget, bangun maghrib. Bangun apa? Maghrib.
Dia sholat asar ya enggak dikerjain, lupa dah tuh, orang tidur, siapa yang tahu. Dosa enggak dosa, tidak dosa. Dia enggak sholat asar itu tidak dosa karena dia tidur dari jam 2, dari jam 2:30 sampai maghrib, tapi tetap wajib diqodho. Nah qodhonya itu tidak berdosa, begitu ya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, nanti qodhonya ada pauron, ada tarohi. Nah kalau yang model tadi nonton bola, maka dia pauron, segera sebelum sholat maghrib sholat qodho asar dulu. Tapi kalau yang model tidur itu ada uzur, itu namanya tarohi, santai. Mau sholat maghrib terlebih dahulu boleh, ntar qodhonya abis isya aja dah, malam aja boleh. Sholat asarnya ditakhirkan, enggak mesti wajib ya langsung saat itu juga secara segera. Tuh, jadi cara pelaksanaannya juga beda. Ya, jadi ada sholat yang ditinggalkan bi uzrin, ada sholat yang ditinggalkan bi ghairi uzrin. Nah ini kata Imam Nawawi, kalau sholatnya itu yang ditinggalkan sebab uzur, maka tidak perlu dikerjakan pada sholat khauf illa in khaufal mauta, kecuali kalau dia takut mati. Kecuali wah ntar kalau dikagak kerjain nih ya bisa mati dia, udah kerjain dah walaupun posisinya dalam keadaan khauf, dalam keadaan darurat, sholat juga. Itu namanya qodho bi uzrin. Sebab qodho bi uzrin itu kan tarohi, santai dia. Oh saat ini lagi khauf nih, kondisinya lagi darurat, enggak aman, ya udah nggak usah sholat qodho dulu, karena ini bi uzrin, nanti aja nunggu sampai aman. Kecuali satu boleh dianjurkan, kalau takut mati. In khopal mauta, jika takut mati, saya takut mati ntar sebelum diqodho kita udah mati duluan, nah itu boleh ya, masih dibolehkan. Nah masalah al maut emang nggak ada yang tahu kan, masalah maut nggak ada yang tahu. Makanya sebaiknya walaupun kita ninggalin sholat bi uzrin, kalau bisa cepet diqodhoin. Alasannya apa? Khopal mauta tuh, karena takut mati. Kalau kematian gak ada yang tahu dah Bapak Saudara. Ya kalau bicara masalah kematian, ini benar-benar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapapun gak tahu. Ya, makanya kita nanti tinggal lihat, ya Allah, kemarin ya dia masih seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang namanya kematian, benar-benar rahasia. Makanya alasannya begitu. Kalau takut sama mati, ya udah silahkan, walaupun dia ninggalin sholat bi uzrin, jangan dilambat-lambatkan, segera qodhoin. Walaupun dalam posisi khauf masih dianjurkan, nggak apa-apa. Walaupun dalam posisi khauf, ya posisinya ya enggak normal, tetap dia qodhoin. Wa in kana bi ghairi uzrin, dan jika sholatnya itu tanpa uzur, ya gimana qablus sebelumnya, fi hazil anwa'i, di macam-macam bagian ini. Nah sekarang kita mulai. Wassolatul khaufi ay as-sholatu fihi anwa'un kasiratun. Bermula sholatul khauf artinya sholat pada saat lagi enggak normal, itu macam-macamnya banyak. Tablughu sittatu adrubin, sampai lebih dari 6 kelompok, 6 macam. Tuh, jadi nanti sholatul khauf enggak satu macam, tetapi sampai 6 macam. Kama fi sahihi muslimin, sebagaimana itu dijelaskan dalam sahih Muslim. Ikhtaral imamu asy-Syafi'i minha arba'atan. Imam Syafi'i memilihnya dari 6 macam cara sholatul khauf, seperti yang dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Itu Imam Syafi'i hanya mengambil 4 saja. Makanya di dalam kitab ini nanti dijelaskan cuma 4 model, 4 kaifiat, 4 cara. Sebenarnya kalau menurut Sahih Muslim, yaitu ada 6 model, ada 6 macam. Tapi Imam Syafi'i memilihnya hanya 4 model saja. Iktasorol musannib
meringkas minha dari yang 4 tadi ala salah satu adrubin. Nah sementara Imam Nawawi beserta Imam Abu Syuja ini ya meringkas dari 4 yang dipilih oleh Imam Syafi'i menjadi 3 macam saja. Jadi ya Imam Abu Syuja'i ya pengarang kitab ini beserta ya Imam Nawawi yaitu meringkasnya hanya 3 macam. Ahaduha yang pertama nih ya, macam yang pertama bagaimana? Ayyakunal adu fi jihatil kiblati, musuh posisinya ada di arah kiblat. Nah ini berarti lagi kondisi perang sehingga nggak aman, kagak normal. Ya ini musuh ada di depan atau di arah kiblat posisinya. Au fiha atau di kawasan kiblat. Wasam satirun dan di sana ada penghalang yamna'ur ru'yatal adwi yang bisa menghalangi ya pandangan musuh. Wa huwa ail adu, musuh itu qalilun sedikit, wapil muslimina kasratun sementara orang-orang Islamnya itu banyak. Jadi pasukan Islam cukup banyak, kemudian orang-orang kafir sedikit. Kan yang namanya perang terjadi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ya di pihak musuh lebih banyak pasukannya, di pihak orang Islam lebih sedikit. Kadang-kadang di pihak orang Islam lebih banyak, ya sementara orang kafirnya lebih sedikit. Nah ini yang terjadi, ya sehingga dijelaskan di sini. Ini macam yang pertama, musuh adanya di arah kiblat. Dan yang kedua ini masih dalam kondisi yang pertama, ya musuhnya itu sedikit sementara orang Islam lebih banyak. Bihaitsu taqawama kullu firqatin minhum al-adu, sehingga itu diperkirakan setiap kelompok bisa menjaga ya membentengi musuh tersebut dari mereka. Tapi wahiba hujumuhu alaihim fis sholati, ada kekhawatiran dapat serangan mendadak dari musuh walaupun musuhnya sedikit saat umat Islamnya, pasukan-pasukan perang Islam itu lagi sholat. Nah itu begitu ya. Jadi walaupun ini sedikit perlu perhatiin juga, khawatir pas banget lagi sholat ya itu nanti musuh menyerang. Nah kalau musuh menyerang pada saat lagi sholat repot ya, makanya ada sholatul khauf nanti, ada sholatul khauf, ada tata caranya bagaimana supaya nanti dia nggak mati konyol diserang sama musuh lagi sholat. Ya kita kan kalau lagi sholat apalagi lagi sujud nggak tahu ya, kemudian diserbu diserang mendadak ya, nah bisa mati semuanya. Makanya dalam Islam ada tata caranya. Bagaimana caranya? Nah ini cara yang pertama nih, ketika musuh sedikit umat Islamnya banyak ya, sementara ya dia dikhawatirkan bisa menyerang ya umat Islam dalam posisi umat Islam lagi sholat. Fayuparrikuhum ail qaum al imamu, maka membagi-bagi akan kaum masyarakat pasukan perang al imamu oleh imam, ai imamul jaisi, imam yang memang diberikan kepercayaan untuk ya apa memimpin pasukan perang. Itu namanya imam, imamul jais, bukan imam maksudnya presiden, tapi imamul jais yang memimpin pasukan perang. Jadi nanti ya pemimpin pasukan perang tersebut akan membagi 2 kelompok. Tuh firqata ini 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adwi, satu kelompok dia berdiri ya di hadapan musuh, tahrisuhu, menjaga musuh. Sementara temannya yang satu kelompok sholat, kan aman tuh jadinya. Ya, jadi satu kelompok menjaga musuh, berdiri siap ya karena memang arahnya arah kiblat, berarti dia ya menghadapi ke arah kiblat. Cuma bukan sholat, ngapain? Dia menjaga musuh. Jangan-jangan nanti pasukan musuh dari orang kafir menyerang saat orang-orang Islam lagi sholat. Nah itu begitu, hebat ini Rasulullah ngaturnya begitu. Jadi Rasul tahu persis bagaimana ya cara-cara berperang ya, sehingga waktunya sholat ya tapi tetap dijaga dia aman
sehingga sholatnya khusyuk. Ya, nggak ada rasa khawatir, takut lagi sujud tadi serang sama musuh. Kenapa? Karena dibagi dua. Kelompok yang pertama itu menjaga musuh. Nah, sementara temannya yang lain tetap dia melaksanakan sholat. Nah, ini yang dimaksud ya firqatun taqifu fi wajhil adwi tahrisuhu. Jadi satu kelompok berdiri di depan ya arah musuh, kemudian dia menjaganya. Hina sholatil imami, ketika imam sholat, bil firqatil ula, dengan kelompok yang pertama. Tuh, jadi kan ada dua kelompok. Kelompok pertama sholat dipimpin oleh imam. Nah, sementara kelompok yang kedua berdiri tetap menghadap ke arah musuh, menjaga. Jangan-jangan nanti ya musuh bisa menyerang saat ya temannya kelompoknya lagi sholat. Wa firqatun taqifu khalfahu, dan satu kelompok lagi berdiri di belakangnya. Di belakang, adanya di belakang. Jadi satu kelompok berdiri di depan hingga sholat tapi menjaga musuh. Nah, satu kelompok lagi berdiri di belakangnya. Di belakang apa? Ail imami, di belakang imam. Fayusalli, maka sholat ya ail imamu, imam nadban, yaitu hal keadaannya sunnah marrotaini, dua kali. Kullam marrotin bifirqatin, setiap kali ya dengan kelompok-kelompoknya. Wal marratusaniyah lil imami, dan kelompok yang kedua lil imami, bagi imam itu menjadi nafilatan, menjadi sunnah. Jadi berarti imamnya tetap dia, cuma di dua kali. Nanti dia sholat pertama mengimami kelompok yang pertama, selesai kelompok yang pertama nanti mengimami kelompok yang kedua. Imamnya tetap dia juga. Nah, nanti imam yang pertama sholat wajib, nanti imam yang kedua itu sholatnya jadi apa? Sunnah gitu. Jadi kalau kita sholat dua kali boleh, tapi nanti yang sholat yang kedua hukumnya jadi apa? Sunnah. Nah, ini nih kondisi lagi khauf begitu. Ya, jadi imam tetap nggak diganti, imamnya diri juga. Nah, seperti itu. Jadi imam sholatnya dua kali. Sholat yang pertama hukumnya apa? Wajib. Sholat yang kedua sunnah. Tuh begitu. Nah, sementara kelompok yang pertama udah sholat, nanti jaga musuh. Nah, kelompok yang kedua yang tadinya jaga musuh sekarang sholat ya bersama dengan imam, yang imamnya itu juga sama. Begitu. Ya, yang pernah dikerjakan sama Rasulullah itu seperti itu. Jadi imam sholatnya dua kali karena dia punya makmum dua. Kelompok yang pertama yang menjaga musuh, kelompok yang kedua yang sholat. Nah, kelompok yang sholat udah selesai, nanti ya, bergantian dengan kelompok yang menjaga musuh. Sementara itu barisan udah nggak ditukar-tukar lagi, udah nggak repot, nggak menukar barisan. Ya, jadi yang satu siap untuk menjaga, yang satu sholat. Nanti yang satu menjaga, yang satu sholat. Jadi imamnya itu juga makanya. Ya, jadi enggak nanti makan waktu ngatur-ngatur sop barisan dan lain-lain sebagainya. Karena memang posisinya sudah ada diatur sedemikian rupa. Ya, kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Kapan dia sholat, kapan yang jaga musuh. Nah, itu sudah diatur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dikatakan wal maratusannya lil imami nafilah wa karahat tuqtida il mubtaridi bil mutanaffili mahalluha fil amni. Makruh ngikutin ya sholat orang yang fardu dengan orang yang sholat sunnah di tempatnya itu dalam waktu yang aman. Kalau waktu aman itu emang makruh, tapi ini waktunya bukan waktu yang aman, ini waktu darurat. Karena waktu darurat itu nggak ada kemakruhan, boleh ya sholat dua kali, ya itu dijadi imam. Sholat pertama wajib, sholat kedua sunnah, tapi diikuti sama yang lain, itu nggak ada makruh. Karena ini tempatnya bukan kondisi normal. Beda kalau lagi kondisi normal, itu jadi hukumnya makruh. Tapi ini kondisinya nggak normal, makanya tidak dimakruhkan. Wahazihi sholatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan sholat yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bibat minahlin, yaitu di satu tempat namanya Batn Nahl, ya maudiun min Najd, yaitu satu tempat di kawasan Najd, di Ardi Ghotopan, yaitu di
kampung Ghatafan namanya. Jadi Nabi pernah melakukannya nih ya di Batan Nakhl, satu tempat di Najd di kawasan Ghatafan. Rawahasy-Syaikhani. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu seperti itu. Jadi kelompok yang pertama itu sholat, kelompok yang kedua jaga musuh. Kelompok yang kedua sekarang sholat, kelompok yang pertama yang udah selesai sholat menjaga musuh. Sementara imamnya dia juga. Nah, imam yang pertama itu melaksanakan sholat wajib, nanti dia melaksanakan sholat yang kedua itu jadi hukumnya apa? Sunnah. Sekarang ya imam sholat sunnah diikutin oleh makmum itu tidak makruh ya, karena posisinya dalam keadaan khauf. Beda kalau dalam keadaan aman. Nah, itu begitu keterangannya. Saya kira cukup, mengingat banyak yang mau punya tugas di pagi hari. Nanti baru au yakunul adu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.